Perkenalkan, nama saya Maya Nabila dengan NPM 230130100236. Perkenalkan, nama saya Fianata Tegus Maulandari dengan NPM akhir 192. Perkenalkan, saya R. Anawara Putri Fauzia dengan NPM akhir 091. Perkenalkan, saya Safa Rizika Hamidah dengan NPM 23 013 010 159. Selanjutnya, kita akan membahas tentang investasi. Perusahaan memiliki motivasi yang berbeda dalam berinvestasi pada sekuritas utang atau ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Salah satu motivasinya adalah mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi. Sebagai contoh, Nokia dapat menerima pendapatan bunga dari investasi utang atau pendapatan dividen dari investasi ekuitas. Selain itu, dapat juga merealisasikan keuntungan modal dari kedua jenis sekuritas tersebut. Lalu untuk motivasi yang lainnya yaitu untuk mengamankan pengaturan operasi atau pembiayaan tertentu dengan perusahaan lain. Sebagai contoh, Nokia mungkin dapat melakukan kontrol terhadap pemasok motherboard berdasarkan investasi ekuitasnya yang signifikan. Lalu selanjutnya yaitu ada klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Dua kriteria digunakan untuk menentukan bagaimana aset keuangan harus diklasifikasikan dan diukur. Yang pertama yaitu apa model bisnis perusahaan dalam mengelola aset keuangan. Yaitu apakah model bisnis perusahaan adalah memegang aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual daripada menjual instrumen tersebut sebelum jatuh tempo kontraktual untuk merealisasikan perubahan nilai wajarnya. Lalu yang kedua yaitu apa karakteristik arus kas kontraktual dari investasi keuangan, yaitu apakah persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu dan semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah terutang. Selanjutnya yaitu investasi utang. Perusahaan mengukur investasi utang pada biaya diamortisasi atau nilai wajar. Di sini yang pertama ada biaya diamortisasi. Investasi utang yang memenuhi dua kriteria yang dijelaskan sebelumnya diukur dengan biaya diamortisasi. Biaya diamortisasi sendiri adalah jumlah pengakuan awal investasi utang dikurangi pembayaran kembali, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif, dan dikurangi pengurangan karena tidak dapat ditagih. Lalu, untuk sebagai contoh, asumsikan Mitsubishi membeli investasi obligasi yang akan ditahan hingga jatuh tempo. Model bisnis Mitsubishi untuk jenis investasi ini adalah mengumpulkan bunga dan pokok sampai tanggal jatuh tempo. Tanggal pembayaran bunga dan pokok obligasi tertera pada obligasi. Dalam hal ini, Mitsubishi mencatat investasi pada biaya perolehan diamortisasi karena model bisnisnya adalah menahan investasi obligasi hingga jatuh tempo. Dan persyaratan kontrak mengharuskan pembayaran arus kas dari pokok dan bunga selama jangka waktu investasi obligasi. Lalu yang kedua ada nilai wajar. Investasi utang yang tidak memenuhi salah satu atau kedua kriteria tersebut diukur dan dilaporkan pada nilai wajar. Nilai wajar sendiri adalah jumlah yang dapat ditukarkan dengan aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan berpengetahuan dalam transaksi yang wajar. Sebagai contoh, asumsikan Mitsubishi membeli obligasi sebagai bagian dari strategi perdagangan untuk berspekulasi tentang perubahan suku bunga. Dalam kasus ini, Mitsubishi tidak berniat memegang obligasi sampai jatuh tempo, dan oleh karena itu, model bisnisnya adalah menjual obligasi sebelum jatuh tempo. Karena situasi tersebut, maka investasi obligasi dilaporkan pada nilai wajar. Berbagai tujuan mungkin konsisten dengan model bisnis ini, misalnya mengelola likuiditas, mempertahankan profil imbal hasil bunga tertentu, atau mencocokkan durasi kewajiban keuangan dengan durasi aset yang didanai. Selanjutnya adalah investasi ekuitas. Investasi ekuitas umumnya dicatat dan dilaporkan pada nilai wajar. Investasi ekuitas tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan tidak memiliki jadwal pembayaran bunga dan pokok yang tetap. Akibatnya, pelaporan investasi ekuitas pada nilai wajar dianggap lebih relevan daripada pelaporan investasi ini pada biaya perolehan. Selanjutnya, kita akan melihat lebih dekat tentang investasi utang. Surat utang merupakan hubungan kreditur dengan perusahaan lain. Surat utang meliputi surat berharga pemerintah, surat berharga daerah, obligasi perusahaan, utang konversi, dan surat berharga komersial. Investasi utang dicirikan oleh pembayaran pokok dan bunga berdasarkan kontrak pada tanggal tertentu atas jumlah pokok yang belum dibayar. Secara umum, IFRS mengharuskan perusahaan mengelompokkan investasi dalam surat utang ke dalam 3 kategori terpisah untuk tujuan akuntansi dan pelaporan.
Yang pertama ada held for collection atau HFC, yang berarti dimiliki untuk dikoleksi. Jadi investasi ini dimiliki dengan tujuan memegang aset untuk mengumpulkan arus kas kontraktual. Lalu yang kedua ada held for collection and selling atau HFCS, yang berarti dimiliki untuk dikoleksi dan dijual. Jadi investasi ini dimiliki dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Lalu yang ketiga ada trading atau diperdagangkan. Jadi investasi ini adalah semua investasi utang yang tidak disimpan untuk ditagih atau disimpan untuk dikoleksi dan dijual. Investasi ini dibeli dan disimpan terutama untuk dijual dalam jangka pendek guna menghasilkan pendapatan dari perbedaan harga jangka pendek. Selanjutnya kita akan membahas tentang investasi utang yang dimiliki untuk dikoleksi atau HFC. Hanya investasi utang yang dapat diukur dengan biaya diamortisasi. Jadi contohnya adalah jika perusahaan seperti Carrefour melakukan investasi pada obligasi Nokia, perusahaan tersebut akan menerima arus kas kontraktual berupa bunga selama masa berlaku obligasi dan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo. Jika strategi Carrefour adalah menahan investasi ini untuk menerima arus kas tersebut selama masa berlaku obligasi, perusahaan tersebut memiliki strategi held for collection atau HFC dan akan mengukur investasi tersebut dengan biaya diamortisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh investasi utang dengan biaya diamortisasi. Nah, untuk mengilustrasikan akuntansi untuk investasi utang dengan biaya diamortisasi ini, asumsikan bahwa Robinson SA ini membeli obligasi Evermaster AG senilai 100.000 euro dengan bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2022 dengan harga diskon dan membayar 92.278 euro. Obligasi tersebut itu jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2027 dan menghasilkan 10% bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Robinson ini mencatat investasi tersebut sebagai berikut. Jadi pada tanggal 1 Januari ini investasi utangnya 92.278.000 pada kas senilai harga yang sama. Jadi mereka ini menerapkan metode efektif untuk investasi obligasi ini dengan cara mirip seperti obligasi yang dibayarkan. Jadi untuk menghitung pendapatan bunga ini, perusahaan itu menghitung tingkat bunga efektif atau hasil pada investasi yang sudah diterapkan. Seperti contoh terdapat pada kalkulator Solution for Bond Price. Jadi N-nya inputnya 10, I-nya 5, PV-nya minus 92.278, PMT-nya 4.000 dan FV-nya 100.000. Selanjutnya, Robinson mencatat menerima pembayaran bunga setelah tahun pertama pada tanggal 1 Juli. Nah, jurnalnya ini 1 Juli 2022 ini kas, kemudian 4.000 orang, lalu investasi utangnya 614, jadi pada pendapatan bunganya hasilnya 4.614 tahun. Nah, karena Robinson menggunakan basis tahun kalender, maka ia itu memperoleh bunga dan mengamortisasi diskonto pada tanggal 31 Desember 2022. Jurnalnya bunga yang diterima itu 4.000, investasi utangnya 645.000, sehingga pada pendapatan bunganya 4.645 tahun. Robinson ini melaporkan investasinya ini dalam obligasi Evermaster dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya, kadang-kala suatu perusahaan ini menjual investasi obligasi ini sebelum jatuh tempo 4.614. Robinson ini melaporkan investasinya pada obligasi Evermaster. Nah, laporan keuangannya tanggal 31 Desember 2022 seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Misalnya Robinson ini menjual sekuritas sebagai bagian dari perusahaan strategi investasinya untuk beralih dari investasi utang 5 tahun seperti obligasi Evermaster. Jadi untuk berinvestasi pada obligasi jangka pendek. Selanjutnya ada investasi utang dipegang untuk ditagih dan dijual atau HFCS. Nah, sebagaimana ditunjukkan, tujuan modal bisnis itu untuk menahan investasi utang, gunanya untuk mengumpulkan arus kas kontraktualnya. Investasi utang ini diukur pada biaya diamortisasi. Tapi jika tujuan modal bisnis tersebut tidak hanya untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, jadi ini tuh juga untuk menjual surat utang. Maka investasi utang ini diukur pada nilai wajar. Modal bisnis yang dipegang untuk ditagih, dijual atau HFCS ini mengakui nilai wajar pada laporan posisi keuangan karena perusahaan dapat memilih untuk menjual investasi utang. Selanjutnya, contoh dari keamanan tunggal. Untuk mengilustrasikan sekuritas HFCS ini diasumsikan Graf PLC ini membeli obligasi 5 tahun senilai 100.000 euro 10% pada tanggal 1 Januari 2022 dengan bunga yang dibayarkan pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, ini tuh dijual 111 euro yang menghasilkan preminya 8.111 euro dan suku bunga efektif sebesar 8%. Dan 1 Januari ini investasi utangnya 111 pada uang tunai yang nilainya juga sama. Entry untuk mencatat pendapatan bunga tanggal 1 Juli 2022 itu uang tunai pada investasi utang dan pada pendapatan bunga, yaitu 5.000, kemudian 676,
hasilnya 4.324 orang. Ini dikurangin. Pada tanggal 31 Desember 2022, graf ini membuat entry berikut untuk mengakui pendapatan bunganya. Pada tanggal 31 Desember, jurnalnya itu bunga yang diterima pada investasi utang pada pendapatan bunga. Nah, bunganya ini 5.000 pada debit, investasi utangnya kredit, hasilnya 4.297 orang pada kredit, dikurangin gitu. Jadi hasilnya graf ini melaporkan pendapatan bunga untuk tahun 2022 sebesar 8.621 euro dari 4.000 dikali 4.324 ditambah 4.297 euro. Lalu untuk menerapkan nilai wajar investasi utang ini diasumsikan bahwa pada akhir tahun nilai wajar obligasinya ini itu 105.000 euro dan jumlah tercatat investasinya itu 106.732 euro. Untuk membandingkan jumlah nilai wajar ini dengan jumlah biaya diamortisasi. Selanjutnya yaitu contoh portofolio efek. Dapat dilihat pada gambar yang tertera ada portofolio sekuritas utang HFCS 31 Desember 2022. Ini adalah salah satu contoh portofolio sekuritas utang HFCS. Nah, nilai wajar portofolio HFCS web berjumlah 284.000 ini. Keuntungan kotor yang belum direalisasi adalah sebesar 10.063 dan kerugian kotor yang belum direalisasi adalah 19.600 sehingga menghasilkan kerugian bersih yang belum direalisasi sebesar 9.537. Artinya nilai wajar sekuritas HFCS adalah 9.537 lebih rendah dari biaya diamortisasinya. Web membuat entry penyesuaian pada penyisian penilaian untuk mencatat penurunan nilai dan mencatat kerugian sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar. Jadi web melaporkan kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi sebesar 9.537. Nah, sebagai pendapatan komprehensif lain dan pengurangan ekuitas, ingat bahwa perusahaan mengecualikan dari laba bersih setiap keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi yang terkait dengan sekuritas HFCS dan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi ekuitas kemudian ditutup ke akumulasi pendapatan komprehensif lain seperti yang ditunjukkan dalam entry berikut. Lalu selanjutnya pada 31 Desember 2022 akumulasi pendapatan komprehensif lainnya yang sebesar 9.537. Lalu pada keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebanyak 9.537 orang, itu adalah pendapatan komprehensif lain yang terakumulasi dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya penjualan efek HFCS. Jika perusahaan itu menjual obligasi yang dicatat sebagai investasi dalam sekuritas HFCS sebelum tanggal jatuh tempo, perusahaan harus membuat entry untuk menghapus biaya amortisasi obligasi yang dijual dari akun investasi utang. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa web menjual obligasi Watson pada ilustrasi di gambar pada tanggal 1 Juli 2023 seharga 90.000 yang pada saat itu memiliki biaya amortisasi sebesar 94.214. Jadi ilustrasi di bawah menunjukkan perhitungan kerugian yang direalisasikan. Di sini saya akan membahas mengenai investasi utang perdagangan. Perusahaan melaporkan perdagangan sekuritas pada nilai wajar dengan laba dan rugi kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Mirip dengan investasi yang disimpan untuk dikoleksi atau HFCS. Perusahaan diharuskan mengamortisasi diskon atau premi apapun. Laba atau rugi kepemilikan adalah perubahan bersih dalam nilai wajar sekuritas dari satu periode ke periode lainnya. Tidak termasuk pendapatan dividen atau bunga yang diakui tetapi tidak diterima. Contoh jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember, perusahaan X membuat entry penyesuaian pada akun penyesuaian nilai wajar untuk mencatat kenaikan nilai dan keuntungan kepemilikan yang belum terrealisasi. Tanggalnya yaitu 31 Desember 2000XX. Jurnalnya yaitu penyesuaian nilai wajar pada keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi atau pendapatannya.
Karena saldo akun penyesuaian nilai wajar adalah debit, perusahaan X menambahkannya ke akun biaya investasi utang untuk memperoleh nilai wajar sekuritas yang diperdagangkan perusahaan X, kemudian melaporkan jumlah nilai wajar ini pada laporan posisi keuangan. Opsi nilai wajar. Dalam beberapa situasi, perusahaan mungkin lebih suka mencatat investasi utang pada nilai wajar. Meskipun secara teknis memenuhi kriteria untuk biaya diamortisasi untuk mengatasi ketidaksesuaian pengukuran dengan kewajiban terkait yang diukur pada nilai wajar. Sebagai contoh, jika Pirelli membeli investasi utang yang rencananya akan dikelola berdasarkan basis kepemilikan, tetapi juga memiliki kewajiban yang diukur pada nilai wajar. Ketidaksesuaian muncul karena keuntungan dan kerugian pada kewajiban diakui dalam pendapatan. Sementara pada investasi utang tidak. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat memilih opsi untuk melaporkan aset keuangan pada nilai wajar yang harus dipilih saat pembelian awal dan ditetapkan pada instrumen per instrumen. Contoh ilustrasinya yaitu diasumsikan Hardy AG membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman. Jika Hardy AG memilih opsi nilai wajar untuk investasi obligasi pada tanggal 31 Desember 2022, mereka akan mencatat perubahan nilai wajar langsung ke dalam akun investasi utang dengan biaya diamortisasi sebesar 100.000 euro dan nilai wajar 113.000 euro. Jurnalnya yaitu investasi utang obligasi Jerman pada keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pendapatan sebesar 13.000 euro. Dalam hal ini, Hardy mencatat keuntungan unrealized sebesar 13.000 euro sebagai bagian dari laba bersih. Akuntansi ini didasarkan pada investasi individual, bukan portofolio, dan nilai wajar harus digunakan hingga investasi tersebut tidak lagi dimiliki. Apa itu nilai wajar? Nilai wajar adalah estimasi harga suatu aset atau kewajiban berdasarkan kondisi pasar saat ini atau asumsi yang wajar. Seringkali mengacu pada harga pasar yang dapat diterima. Kritik IASB. IASB mengkritik lembaga keuangan Eropa karena tidak konsisten dalam mencatat nilai utang obligasi Yunani, dengan beberapa menggunakan model internal daripada harga pasar. Kerugian yang dilaporkan oleh Bank Eropa atas obligasi Yunani bervariasi dari 21% hingga 50%, menunjukkan perbedaan pandangan tentang nilai aset. Beberapa perusahaan menggunakan asumsi optimis sendiri untuk nilai wajar daripada mengandalkan harga pasar eksternal yang dianggap masalah oleh ahli akuntansi. Jadi lanjut soal P17.7. Pada tanggal 1 Februari, perusahaan membeli obligasi 10% di Bonds PLC yang memiliki nilai nominal 300.000 pada harga 100 ditambah bunga yang masih harus dibayar. Bunga dibayarkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober. Pada tanggal 1 April, bunga setelah tahunan diterima. Pada tanggal 1 Juli, obligasi 9% Samsung Inch dibeli obligasi. Ini obligasi dengan nilai nominal 200.000 euro dibeli pada harga 100 ditambah bunga yang harus masih dibayar. Tanggal pembayaran bunga adalah 1 Juni dan 1 Desember. Kemudian pada tanggal 1 September, obligasi dengan nilai nominal $60.000 dibeli 1 Februari dijual pada harga 90 ditambah bunga yang harus dibayar. Pada tanggal 1 Oktober, bunga setengah tahunan diterima. Pada tanggal 1 Desember, bunga setengah tahunan diterima. Pada tanggal 31 Desember, nilai wajar obligasi yang dibeli pada tanggal 1 Februari dan 1 Juli masing-masing adalah 95 dan 93 instruksi. Instruksinya yang pertama, siapkan entry jurnal apapun yang Anda anggap perlu. Lalu tunjukkan bagaimana entry jurnal akan berubah jika WeChat mengklasifikasikan investasi sebagai investasi yang disimpan untuk ditagih dan jual. Lalu jika Wildcat mengklasifikasikan ini sebagai investasi yang disimpan untuk dikoleksi, jelaskan bagaimana entry jurnal akan berbeda dari yang ada pada bagian A. Asumsikan bahwa Wildcat memiliki opsi nilai wajar untuk ini investasi berdasarkan ketentuan bagian. Yang pertama, pada tanggal 1 Februari itu ada pembelian obligasi. Obligasinya itu 10% dengan nilai nominalnya 300.000 euro dengan harga 100 ditambah bunga yang masih harus dibayar, yaitu 4 bulan 4/12 jadinya, jadi dari bulan Oktober sampai Februari. Maka jurnalnya itu debt investment.
di debit, lalu ada interest revenue 4/12 dikali 10% dikali 300.000 euro, yaitu 10.000 pada cash, yaitu 310.000. Lalu pada tanggal 1 April ini ada penerimaan bunga setelah setengah tahunan diterima sebesar 15.000 euro. Ini tuh berasal dari 300.000 euro dikali 10% dikali 6/12, yaitu cash di debit, lalu interest revenue 15.000. Lalu pada tanggal 1 Juli ini ada obligasi 9% Samson Inch dengan nilai nominal 200.000 euro dibeli pada harga 100 ditambah bunga yang masih harus dibayar 1 bulan, yaitu Juni hingga Juli. Maka jurnalnya gap investment pada debit, lalu interest revenue yaitu 200.000 dikali 9% dikali 1/12 hasilnya 1.500, pada kas yaitu 201.500. Lalu pada tanggal 1 September itu terdapat obligasi dengan nilai nominalnya 60.000 euro dari pembelian 1 Februari dijual dengan harga 99% dan bunga yang masih harus dibayar. Maka kasnya itu 60.000 dikali 99% ditambah 60.000 dikali 10% dikali 5/12 hasilnya 61.900. Lalu loss on sale of debt investmentnya 600 dan interest revenue nya 2.500. Kemudian pada tanggal 1 Oktober ada penerimaan bunga yaitu setengah tahunan sebesar 12.000 euro untuk obligasinya Gibbons. Jurnalnya tuh pada debit ada cash 300.000 dikurangi 60.000 euro dikali 10% dikali 6/12 hasilnya 12.000, pada interest revenue 12.000 juga. Kemudian pada tanggal 1 Desember itu ada penerimaan bunga setengah tahunan sebesar 9.000 euro untuk obligasi Samson. Maka jurnalnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai soal P177, entry jurnal pada 1 Desember yaitu kas pada interest revenue sebesar 9.000, pada tanggal 31 Desember interest receivable pada interest revenue sebesar 7.500, kemudian di tanggal yang sama unrealized holding gain or loss pendapatan yaitu sebesar 26.000, pada fair value adjustment sebesar 26.000. 26.000 itu didapatkan dari debt investment portfolio di mana investasi Gibbon CO dengan biaya sebesar 240.000, fair value-nya 228.000, dikurangin jadi unrealized gain-nya yaitu 12.000. Samson In dengan biaya 200.000 dikurangi fair value sebesar 186.000 sama dengan unrealized gain-nya yaitu 14.000. 12.000 ditambah 14.000 sama dengan 26.000. Kemudian untuk soal bagian C, jika Wilcat mengklasifikasikan ini sebagai investasi yang disimpan untuk dikoleksi, jelaskan bagaimana entry jurnal akan berbeda dari yang ada pada bagian A. Jawabannya yaitu jika investasi diklasifikasikan sebagai investasi yang disimpan, maka semua entry jurnal akan sama dengan bagian A, kecuali entry terakhir tidak akan dibuat karena tidak akan ada entry penyesuaian terhadap nilai wajar pada akhir tahun. Selain itu, investasi yang dimiliki untuk dikoleksi akan dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dan tidak dinilai sebesar nilai wajar pada akhir tahun. Kemudian untuk soal bagian D, asumsikan bahwa Wilcat memilih opsi nilai wajar untuk investasi berdasarkan ketentuan bagian B. Jelaskan secara singkat bagaimana akuntansi akan berubah. Jawabannya yaitu, jika Wilcat memilih opsi nilai wajar berdasarkan klasifikasi yang disimpan untuk ditagih dan dijual, akuntansi akan berubah karena nilai wajar investasi akan dicatat pada neraca pada setiap periode pelaporan. Setiap perubahan nilai wajar akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam laporan laba rugi. Di sini terdapat soal P17.3 tentang investasi utang dan ekuitas.
Kardinal Paskov memiliki akun dalam buku besar yang disebut investasi, yang berisi debit untuk pembelian investasi dan tidak ada kredit, dengan uraian sebagai berikut. Pada tanggal 1 Februari 2022, saham biasa perusahaan Sharapova dengan nilai pari $100 sebanyak 200 lembar, totalnya yaitu $37.400. Pada tanggal 1 April, obligasi pemerintah 11%, jatuh tempo pada tanggal 1 April 2028. Terhutang bunga. 1 April dan 1 Oktober, 110 obligasi masing-masing senilai $1.000. Pada tanggal 1 Juli, obligasi McGrath Company 12% dengan nilai pari $50.000 tertanggal 1 Maret 2022 yang dibeli pada harga $1,04 ditambah bunga yang masih harus dibayar setiap tahun pada tanggal 1 Maret yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2042 dengan total $54.000. Untuk instruksinya, yang pertama yaitu siapkan entry-entry yang diperlukan untuk mengklasifikasikan jumlah-jumlah tersebut ke dalam akun-akun yang tepat, dengan asumsi bahwa PAS berencana untuk secara aktif mengelola investasi-investasi ini. Lalu yang kedua, yaitu siapkan ayat jurnal untuk mencatat bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2022. Lalu yang ketiga, yaitu nilai wajar investasi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah dengan saham perusahaan Sharapova senilai $31.800, obligasi pemerintah senilai $124.700, lalu obligasi perusahaan McGrath senilai $58.600. Entry apa jika ada yang Anda rekomendasikan untuk dibuat. Lalu yang keempat yaitu obligasi pemerintah dijual pada tanggal 1 Juli 2023 dengan harga $119.200 ditambah bunga yang harus dibayar. Buatlah entry yang tepat. Jadi untuk menjawab soal nomor 1, yaitu siapkan entry-entry yang diperlukan untuk mengklasifikasikan jumlah-jumlah tersebut ke dalam akun-akun yang tepat dengan asumsi bahwa PAS berencana untuk secara aktif mengelola investasi-investasi ini. Jadi untuk jurnalnya yaitu equity investment senilai 37.400. Jadi nominal ini tuh didapatkan dari soal yaitu pada tanggal 1 Februari 2022. Lalu debt investment senilai 162.000 yang didapatkan dari $110.000 pada tanggal 1 April yaitu sebanyak 110 aplikasi masing-masingnya senilai $1.000. Lalu ditambahkan dengan $52.000 yang didapatkan dari tanggal 1 Juli yaitu nilai pari 50.000 dikalikan dengan harganya yaitu 1,04. Lalu ada interest revenue yang senilai 2.000 yang didapatkan dari 50.000 dikalikan dengan 12%, lalu dikalikan dengan 4/12. Ini ada pada tanggal 1 Juli. Jadi total untuk investmentnya yaitu 201.400. Lalu untuk menjawab soal nomor 2, yaitu siapkan ayat jurnal untuk mencatat bunga yang harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2022. Jadi untuk jurnalnya yaitu interest receivable pada interest revenue senilai 8.025. Jadi 8.025 ini didapatkan dari accrued interest ini pada tanggal 1 Juli yaitu $50.000 dikalikan dengan 12% dikalikan dengan 10/12 yaitu pada periode 1 Maret sampai 31 Desember. Jadi totalnya yaitu 5.000. Lalu accrued interest pada 1 April yaitu $110.000 dikalikan dengan 11%, lalu dikalikan dengan 3/12. Ini adalah periode dari Oktober ke Desember. Jadi totalnya yaitu 3.025. Jadi total untuk accrued interest yaitu 5.000 ditambah dengan 3.025, jadi totalnya yaitu 8.025. Jadi untuk menjawab soal nomor 3, yaitu entry apa jika ada yang Anda rekomendasikan untuk dibuat. Jadi untuk entry-nya yaitu investment portfolio pada tanggal 31 Desember 2022. Untuk investmentnya, Sharapova Company Share dengan cost 37.400, lalu government bonds dengan cost 110.000, McGrath Company Bonds dengan cost 52.000 yang didapatkan dari $50.000 nilai par dikalikan dengan harganya yaitu 1,04. Jadi itu terdapat pada tanggal 1 Juli. Jadi total untuk cost-nya yaitu 199.400. Lalu selanjutnya ada fair value untuk Sharapova Company Share senilai 31.800, untuk government bond senilai 124.700,
Untuk McGrath Company Bond senilai 58.600. Jadi nominal ini didapatkan dari soal. Jadi total untuk fair value-nya yaitu 215.100. Selanjutnya ada unrealized gain or loss untuk Sharapova Company Share senilai 5.600 yang didapatkan dari 31.800 dikurangi dengan 37.400. Untuk government bond senilai 14.700 yang didapatkan dari 124.700 dikurangi dengan 110.000. Untuk McGrath Company Bond senilai 6.600 yang didapatkan dari 58.600 dikurangi dengan 52.000. Jadi total untuk unrealized gain or loss-nya senilai 15.700. Untuk previous fair value adjustment balance senilai 0 atau tidak ada. Jadi untuk total fair value adjustment senilai 15.700. Jadi untuk jurnalnya yaitu fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income senilai 15.700. Lalu untuk menjawab soal nomor 4, yaitu obligasi pemerintah dijual pada tanggal 1 Juli 2023 dengan harga $119.200 ditambah bunga yang masih harus dibayar. Jadi buatlah entry yang tepat. Jadi jurnal pada tanggal 1 Juli 2023 yaitu cash sebesar 122.225 yang didapatkan dari 119.200 ditambah dengan 3.025. Pada debt investment senilai 110.000, pada interest revenue senilai 3.025 yang didapatkan dari $110.000 dikalikan dengan 11%, lalu dikalikan dengan 3/12, yaitu periode dari bulan Oktober ke bulan Desember. Lalu untuk gain on sale of debt investment sebesar 9.200.